Tagar Indonesia Terserah mewarnai jagat media sosial. Tagar itu bernuansa satir, cepat viral, dan kemudian dimanfaatkan sebagai peluru politik. Itulah potret kita pekan ini. Tagar satir Indonesia Terserah hendaknya dibaca sebagai kritik bagi semua. Kritik bagi pemerintah dan kritik terhadap masyarakat. Masyarakat yang mengabaikan himbauan pemerintah, masyarakat yang justru memilih berkerumun di pusat kota ketika ada perpisahan restoran cepat saji di jantung kota Jakarta. Sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 warga negara Indonesia positif corona pada 2 Maret 2020, bangsa ini diombang-ambingkan ketidakpastian. Tenaga medis memang berjibaku menyelamatkan korban yang terus meningkat. Petugas medis lelah, bangsa ini juga lelah. Wajar jika lalu muncul tagar Indonesia Terserah sebagai protes atas kekonyolan kita semua, kekonyolan warga yang milih kumpul-kumpul mengabaikan protokol kesehatan, memilih mudik karena memang ada alasan-alasan rasional. Meski mudik dilarang, arus mudik terjadi, mobilitas warga tidak terkendali. Berada di penjara rumah setelah 2 bulan menjadi bosan dan suntuk dan jenuh. Gelombang PHK menghantui bangsa ini. Ekonomi sulit karena tak ada perputaran uang. Mudik Lebaran saat ini menjadi peristiwa kultural yang terpaksa dijalani ketika ibu kota tak lagi memberikan pekerjaan padanya. Tagar Indonesia Terserah ialah protes keadaan negeri ini, protes terhadap kekalutan komunikasi, protes terhadap tidak adanya koordinasi atas elit, protes terhadap apapun, dan boleh jadi protes terhadap kepemimpinan di negeri ini. Namun, yakinlah bahwa bangsa ini mempunyai kekenyalan. Berbagai krisis selalu bisa dilalui. Bangsa ini tidak boleh apatis, tidak boleh terserah, tidak boleh masa bodoh terhadap pandemi COVID-19. Jangan pasrah, bersikap terserah atau masa bodoh. Tetaplah berkontribusi, meskipun kontribusi itu berupa kritik, berupa kecaman. Tapi akan lebih indah jika kontribusi itu dengan cara berbagi. Kritik adalah oksigen bagi demokrasi. Berbagi memberikan manfaat kepada semua pelosok negeri. Indonesia apapun pasti harus menyesuaikan diri dengan kenormalan yang baru. Mengapa tidak boleh menyerah? Mengapa tidak boleh pasrah? Kalau kita lihat pada data gugus tugas percepatan penanganan COVID, optimisme harus muncul. Jumlah relawan yang mau bekerja bertaruh nyawa begitu tinggi. Ada 30.121 relawan yang berjuang. Ada relawan medis, ada relawan non-medis. Namun situasi kedaruratan harus diantisipasi. Seorang sosiolog, Imam Prasojo, mengirimkan pesan kepada saya. Pesannya ditulis dalam huruf besar. Imam menulis begini, warning, mari berharap yang terbaik, siapkan yang terburuk. Imam kemudian menulis, menyiapkan pola kehidupan baru dalam new normal tentunya baik-baik saja. Namun jangan sampai melalaikan kita fokus untuk mengatasi, memutus mata rantai penularan. Kemungkinan terburuk harus diantisipasi. Sungguh dampaknya sangat buruk dapat terjadi bagi bangsa ini bila kita gagal mengantisipasi. Mobilitas warga yang tak terkendali adalah potensi bahaya besar. Kegagalan bangsa ini memutus mata rantai penularan virus COVID-19 akan membuat derita bangsa ini berkepanjangan. Namun, saya tetap berpegangan setiap ada challenge harus ada respon. Bagaimana otoritas pemerintah pusat dan di daerah memaksa agar warganya berdisiplin mengikuti protokol kesehatan. Semuanya harus dilalui, sekarang arus balik sedang terjadi. Bagaimana aturan ditegakkan, bagaimana penapisan dilakukan. Rakyat perlu berdisiplin, kita semua perlu berdisiplin untuk mendisiplinkan diri. Tak perlulah sampai penerapan darurat sipil atau malulah darurat militer atau menjadi pengerahan polisi dan militer berskala besar. Karena itu tidak baik bagi demokrasi.
Namun pada sisi lain pemerintah pun harus berbenah. Tidak perlu memproduksi narasi-narasi yang multitafsir, narasi berdamai, narasi berperang, narasi mudik atau pulang kampung. Itu kadang membingungkan. Perlu adanya satu kata yang tegas dan lugas agar bangsa ini mempunyai arah yang jelas. Setiap kebijakan yang diambil hendaknya disiapkan terlebih dahulu dengan data tervalidasi dan dipikirkan juga strategi komunikasinya. Jangan pula melepas wacana yang belum pasti, yang belum jelas, yang masih dalam wacana ke ruang publik karena itu bisa menimbulkan kebingungan. Yang pasti teks tidak boleh dilepaskan dari konteksnya. Sebagai negara dermawan, emosi publik itu bisa disentuh untuk sesuatu yang positif yang menolong sesama. Selain pembatasan berskala besar, dibutuhkan kolaborasi sosial berskala besar yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Siapa melakukan apa di daerah mana, itulah butuh jenderal lapangan. Tapi emosi publik yang bisa disentuh untuk hal yang positif itu jangan diganggu. Jangan dipancing kejengkelannya dengan pernyataan politisi seperti yang ada seperti sekarang ini. DPR akan mempercepat proses pembahasan RUU Cipta Kerja. Pernyataan politisi itu sungguh tidak bijak dan memincing agresivitas dari masyarakat. Masyarakat yang sudah dinegasikan, dikesampingkan dengan undang-undang pengesahan undang-undang Minerba kembali dipancing emosinya dengan percepatan undang-undang Cipta Kerja. Itu tidak bijak dan itu bisa mengganggu soliditas bangsa. Jika itu dibiarkan, justru kita khawatir bahwa soliditas bangsa terganggu dengan pernyataan politisi seperti itu. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah pasrah karena Indonesia pasti bisa. Demikian opini Budiman, sampai jumpa pada episode berikutnya.